Pagi hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan adalah bergerak dalam roh. Bergerak dalam roh yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Dan di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kisah Para Rasul menceritakan pekerjaan Roh Kudus yang sangat luar biasa. Di mana-mana anak-anak Tuhan mengalami mujizat. Para rasul membuat mujizat yang tidak masuk akal bagi orang-orang pada saat itu. Kalau kita melihat di dalam membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang di luar nalar manusia. Tetapi itulah yang terjadi kenyataannya dalam kitab Kisah Para Rasul. Roh Kudus bekerja sangat luar biasa di dalam kehidupan anak-anaknya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak hanya pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Kita juga melihat banyak penganiayaan kepada orang-orang percaya, termasuk rasul-rasul Tuhan. Mereka ditangkap di penjara. Tetapi sekali lagi, kuasa Roh Kudus bekerja sangat luar biasa di dalam kehidupan mereka. Penganiayaan luar biasa, Roh Kudus bekerja semakin luar biasa. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, kitab Kisah Para Rasul ini tercatat satu peristiwa pertumbuhan gereja yang terbesar sejarah pertumbuhan gereja yang ada sampai saat ini. Ya, sampai saat ini, pertumbuhan gereja yang terbesar pada saat Kisah Para Rasul ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam segala peristiwa yang terjadi di dalam kitab Kisah Para Rasul, baik pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, baik pertumbuhan gereja yang luar biasa, maupun aniaya kepada orang-orang yang luar biasa, tidak membuat iman orang-orang percaya pada saat itu menjadi mundur. Mereka justru semakin kuat, semakin teguh
menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, dan aniaya pada saat itu. Mereka dapat seperti itu karena mereka hidup bergerak di dalam roh. Mereka bergerak di dalam roh. Nah, saya akan memberikan contoh atau tanda orang yang bergerak di dalam roh sesuai dari not yang kita baca pada saat pagi hari ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, tanda orang yang bergerak di dalam roh adalah bahwa mereka mau dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, di sana dikatakan, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Galatia itu termasuk di negara Yunani. Frigia masuknya di daerah Turki. Pada zaman dahulu, daerah-daerah ini masuknya adalah di Asia, bukan di Eropa. Kalau sekarang Yunani, Turki itu masuk Eropa, tetapi pada zaman dulu enggak. Pada zaman dulu masuknya di Asia. Nah, ketika Paulus dan Silas masuk di daerah ini, Roh Kudus mengatakan tidak mengizinkan mereka untuk memberitakan Injil. Ketika mereka kembali lagi ke Misia, Misia itu masih masuk di daerah Turki, termasuk Bitinia, ya. Bitinia itu tenggaranya Turki, ya, tenggaranya Turki. Roh Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang sama. Janganlah kamu masuk ke sana. Bapak, Ibu, dan Saudara, secara manusia, saya itu sudah sampai di tempat. Saya tinggal memberitakan Injil, selesai. Tetapi karena mereka mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka mereka membatalkannya. Walaupun sudah sampai di tujuan yang mereka tuju. Mereka membatalkan, mereka tidak jadi memberitakan Injil di Asia ini. Ya, kalau secara manusia, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini sudah tempat yang tepat menurut mereka. Secara manusia, ini tempat yang aku tuju di daerah Asia. Tetapi karena Roh Kudus mereka taat. Karena Roh Kudus mereka mau dipimpin oleh Roh. Nah, ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang di dalam pelayanan kita juga demikian. Antara ini hati kita sendiri atau ini kehendak Tuhan. Antara ini suara hati kita, suara keinginan kita, atau ini suara Roh Kudus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mari pada saat pagi hari ini, jika kita ingin bergerak di dalam roh, di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap pelayanan kita, mari kita bersama-sama mau dipimpin oleh Roh Kudus, walaupun pimpinan Roh Kudus terkadang tidak menyenangkan hati kita. Ya, kadang-kadang pimpinan Roh Kudus itu tidak sesuai dengan hati kita, tetapi kita mau taat, tetapi kita mau tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Mereka taat, mereka mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena orang-orang ini berjalan di dalam roh. Kemudian yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang kedua, bergerak di dalam roh adalah orang yang mau menangkap visinya Allah. Di dalam ayat yang ke-8 dan 9, di sana dikatakan, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan,
ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Sangat jelas apa yang dikatakan Tuhan kepada Silas dan Paulus. Paulus mendapat penglihatan di Misia, orang berseru dari Makedonia. Mereka minta supaya mereka dapat menyeberang ke Makedonia. Makedonia di Troas ini, Bapak Ibu dan Saudara, Troas ini masih di daerah Turki. Sekarang Alexandria. Ya, kalau sekarang ada di Alexandria. Walaupun kalau sekarang masuknya di Eropa, tetapi pada zaman dulu masuknya di Asia. Sementara Makedonia itu berada di daerah Eropa, berbatasan dengan Bulgaria, Kosovo, dan Albania. Ini kondisi daripada Makedonia. Mereka harus berjalan jauh lagi. Ya, mereka harus berjalan jauh lagi. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus dan Silas menangkap apa yang menjadi visinya Allah. Ya, menangkap apa yang menjadi visinya Allah. Mereka berjalan mengikuti visi-visinya Allah. Sehingga kalau kita melihat hasil daripada apa yang mereka kerjakan, banyak sekali orang-orang menjadi percaya karena penginjilan mereka berdua. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita mampu menangkap visinya Allah, kita akan sanggup melakukan hal-hal, perkara-perkara yang tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah kita pikirkan. Menangkap visinya Allah, berangkat ke Makedonia dan memenangkan banyak jiwa di sana. Memenangkan banyak jiwa di sana. Nah, oleh sebab itu mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berjalan di dalam roh. Kita menangkap visinya Allah. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, itu yang kita kerjakan. Memang itu tidak gampang. Memang itu berat secara manusia. Tetapi kita percaya bahwa jiwa-jiwa pasti akan kita tuai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dulu sama ketika saya merintis, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya harus berjuang mencari dana sendiri. Bahkan tanah saya jual untuk membangun gereja. Saya ikut juga membangunnya ketika pasang pondasi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ketika tukang-tukang istirahat, saya duduk di atasnya. Kok berat ya Tuhan? Saya katakan seperti ini. Kok berat ya? Saya harus mencari dana. Saya harus menjual harta milik saya. Saya membuat gereja yang bukan atas nama saya. Sangat berat. Tetapi kami mencoba untuk taat. Apa yang Tuhan mau. Dan puji Tuhan. Banyak jiwa sekarang dimenangkan. Ini yang kami alami, Bapak Ibu. Walaupun tidak gampang, saya tahu. Tidak gampang. Berat banget. Berat banget. Bahkan ketika pergumulan tanah saja. Pergumulan tanah. Kami harus jam 12 malam berdoa. Jam pagi berdoa, jam 5 pagi berdoa. Saya setiap hari membawa sertifikat orang tua saya. Karena waktu itu sertifikat tanah saya itu belum laku, belum jadi. Sertifikat orang tua saya bawa kemana-mana, maksudnya saya mau cari pinjaman untuk membayar tanah untuk gereja. Ketika saya datang di bank, dia katakan, Bapak ini tidak bisa karena usia Bapak sudah 75 tahun. Kalau Bapak mau pinjam, Bapak harus mengumpulkan saudara-saudaranya. Dia katakan seperti itu. Tetapi puji Tuhan, semua selesai tanpa ada hutang. Ya, dapat terselesaikan dengan baik. Ini Bapak, Ibu, dan Saudara, walaupun memang berat, saya mengaku. Karena kami mengalami hal itu.
Saya percaya ini pun juga dialami oleh Paulus dan Silas. Dari Asia menuju Eropa itu bukan perjalanan yang gampang, bukan perjalanan yang enteng, bukan perjalanan yang dekat. Saya memang tidak tahu naik apa Paulus dan Silas ini, tetapi kalau kita melihat pada zaman dahulu kan belum ada pesawat, belum ada mobil, paling naiknya ya onta atau kuda kan seperti itu. Berapa hari mereka harus menuju Makedonia seperti visinya Tuhan. Tetapi mereka menangkap visi itu dan mengerjakan dengan baik. Dan hasilnya kita bisa melihat Eropa menjadi basis daripada kekristenan. Walaupun saat ini sudah mulai banyak penurunan, banyak gereja jadi masjid, tetapi kita tidak bisa pungkiri kekristenan dari Eropa menuju Asia dan sebagainya. Banyak sekali badan-badan misi yang menyebar ke seluruh dunia dari Eropa. Bergerak di dalam roh dan sanggup menangkap visinya Allah. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, bergerak di dalam roh adalah tandanya kita peka akan suara Tuhan. Kita peka akan suara Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10, di sana dikatakan setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Di bagian tengah tadi sangat jelas kepada kita dikatakan, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Kami menarik kesimpulan. Ada satu keyakinan, ada satu kepekaan yang dimiliki oleh Paulus bahwa ini adalah panggilan Tuhan untuk menuju Makedonia, memberitakan Injil di sana. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang bergerak di dalam roh itu, kita harus peka akan suara Tuhan. Ya. Loh, bagaimana cara kita menjadi peka akan suara Tuhan? Ya, kita intim dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan. Bagaimana kita intim dengan Tuhan? Kita berdoa, kita memuji, menyembah Tuhan. Kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kita semakin hari bisa semakin intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita akan tahu isi hatinya Tuhan itu seperti apa. Sama seperti yang dialami oleh Paulus ini. Karena intim dengan Tuhan, mereka tahu, oh ini kesimpulannya bahwa Tuhan menyuruh saya ke Makedonia untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus tahu isi hatinya Bapa, isi hatinya Allah. Ini yang terjadi, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Saya itu punya anak 2. Yang besar saat ini sudah kelas 3 SMK. Dari kecil saya sudah omong sama anak saya, kamu akan aku sekolahkan di sekolah yang terbaik. Setelah nanti kamu lulus bekerja, satu, kamu harus menjadi donatur di Gloria Ministry. Saya katakan seperti itu. Yang kedua, kamu harus membantu adikmu. Karena adikmu nanti akan menggantikan saya untuk menjadi seorang hamba Allah. Itu kami lakukan terus. Kami lakukan terus. Kami katakan kepada anak saya, kamu tahu, sekolah membayar sekolahmu itu untuk beli mobil sudah bisa, saya katakan. Tetapi saya rela pakai untuk sekolah, dan sekali lagi, kamu harus menjadi donatur di Gloria Ministry dan kamu harus membantu adik. Adikmu menjadi hamba Tuhan. Bukan saya menyepelekan hamba Tuhan, enggak. Ya. Bukan saya menyepelekan hamba Tuhan. Tidak, saya tidak menyepelekan hamba. Membantu adiknya mungkin bisa dalam pelayanan, mungkin dalam finansial dan lain sebagainya.
Nanti adikmu juga akan menjadi pengurus di Gloria Ministry yang akan datang. Saya katakan seperti ini. Ketika saya ngomong ini terus-menerus, anak saya jadi tahu, oh maunya bapak saya seperti ini. Tujuannya bapak saya seperti ini. Nah, sama yang dialami dengan Paulus, Bapak Ibu dan Saudara. Karena Paulus itu intim dengan Bapa di surga, sehingga dia tahu bahwa tujuan utama mereka harus di Makedonia. Dan mereka melakukannya. Dan mereka melakukannya. Sehingga hasilnya sangat luar biasa. Hasilnya sangat luar biasa. Jiwa-jiwa dimenangkan di Makedonia. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita sama-sama berjalan di dalam Roh. Kita mau dipimpin Roh Kudus, kita mau menangkap visinya Allah, dan kita menjadi orang yang peka akan suara Tuhan. Amin.